Jumpa lagi bersama saya Skolastika Sylvia dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Inilah Buser selengkapnya. Seorang pemilik penginapan Asirot Residence ditemukan tewas pada Kamis dini hari di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus selimut dengan tangan dan kaki diikat. Ditemukan juga luka tusukan. Diduga korban dibunuh oleh perampok karena 2 mobil mewah milik korban hilang. Warga di Jalan Asirot, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis dini hari dikejutkan dengan tewasnya seorang pemilik penginapan Asirot Residence bernama Naima Bahmid, 62 tahun. Korban ditemukan tewas di lantai kamar dengan kondisi tubuh korban dibungkus kain selimut, tangan dan kaki diikat, mulut dilakban, serta ada luka tusukan di bagian tubuh. Sejak malam, korban susah dihubungi oleh anaknya yang masih berada di luar negeri, sehingga anak korban meminta tolong temannya untuk mengecek yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Benar saja, gerbang utama digembok namun 2 mobil korban tidak ada. Hingga akhirnya mereka masuk melalui pintu belakang. Setelah dicari, korban sudah ditemukan tak bernyawa. Ada diduga ada yang meninggal atau dibungkus, jadi kita tidak buka. Kita sambil menunggu tim dari kepolisian untuk ditindaklanjuti seperti itu. Jadi kondisinya seperti apa kita tidak tahu. Ada yang hilang bang barangnya? Kalau untuk saat ini apa yang barang yang hilang sudah tentunya ada 2 unit mobil sudah pasti karena tidak ada di garasi. Jadi untuk lain-lainnya sebenarnya belum diketahui. Korban yang tinggal bersama 2 asisten rumah tangganya yang merupakan pria dan wanita yang baru bekerja 3 bulan hingga kini belum ditemukan. Diduga korban yang seorang janda ini menjadi korban perampokan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa tali dan lakban yang diduga digunakan pelaku untuk mengikat tubuh korban. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Berusaha kabur dari kejaran polisi, seorang pelaku pencurian spesialis kabel instalasi listrik diringkus oleh Satuan Reskrim Polres Payakumbuh di sebuah kebun ubi di daerah Pakansinayan, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam aksinya, pelaku mengincar rumah yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya. Diam bang, tiada bang. Aksi kejar-kejaran antar polisi dengan tersangka pencurian kabel instalasi listrik ini akhirnya berakhir di sebuah kebun ubi di daerah Pakansinayan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Rizky Wahyu, pemuda pengangguran berusia 23 tahun ini tak menduga kalau kebun ubi tempat pelariannya merupakan jalan buntu yang tertutup tembok. Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh akhirnya dengan mudah bisa meringkus pelaku. Dalam aksinya, pelaku mengincar rumah kosong atau yang sedang ditinggalkan penghuninya, memotong kabel instalasi dengan menggunakan tang. Setelah berhasil menyikat kabel instalasi, pelaku menjual kabel curian tersebut ke pedagang barang bekas secara kiloan. Jadi kami mengamankan tersangka yang notabene indikasi adalah pencurian kabel listrik. Jadi sebelum penangkapan ini dari tersangka ini akan melarikan diri, makanya dari tim Rismob kami melakukan pengejaran sampai di kebun ubi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus bersiap melewati lebaran kali ini di sel penjara Polres Payakumbuh, Sumatera Barat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kita ke kasus lainnya, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat diciduk oleh Satreskrim Polres Garut usai membawa kabur bocah berusia 4 tahun. Korban dibawa dari rumahnya di kawasan Limbangan dan dibawa kabur ke Garut Selatan dengan naik angkutan umum. Alasannya pelaku suka dengan anak tersebut. Inilah wajah pelaku penculikan anak berinisial R. Seorang pemuda berumur 21 tahun, warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelaku diciduk anggota Satreskrim Polres Garut setelah polisi mendapatkan laporan ada dugaan penculikan yang dilakukan pelaku di kawasan Limbangan. Pelaku menculik korban berinisial NF berumur 4 tahun sedang bermain di pekarangan rumah. Pelaku yang saat itu melintas di depan rumah korban berpura-pura mengajak main korban. Setelah kondisi aman, korban dibawa ke kawasan Garut Selatan, Kecamatan Cibalong. Ini yang pada waktu dibawa kabur
bajunya si anak korban ya, anak korban. Jadi menggunakan baju ini kita dapat dari keterangan dari paman korban dengan tetangga korban. Dalam aksinya pelaku terbilang nekat karena membawa kabur korban menggunakan angkutan umum. Padahal jarak rumah korban ke Kecamatan Cibalong cukup jauh. Tetangga korban yang sempat melihat pelaku membawa korban kemudian memberitahu keluarga korban dan langsung melaporkannya ke polisi. Pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya Kecamatan Cibalong. Anak di bawah umur, wanita, dengan inisial N, umur 4 tahun, TKP-nya di Limbangan, dibawa pergi oleh seseorang nih di belakang. Dalam waktu 1x24 jam kita sudah melakukan penangkapan di Cibalong di Kecamatan Cibalong. Kemudian adapun motif yang dilakukan adalah karena senang terhadap si anak ini. Kasus ini masih didalami polisi. Apakah ada faktor lain yang melatar belakangi penculikan? Pada polisi, pelaku mengaku menculik korban lantaran senang terhadap korban. Polisi pun masih melakukan pemeriksaan terkait ada dan tidaknya unsur kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Penangkapan pelaku curanmor di Jepara, Jawa Tengah terekam oleh CCTV. Pelaku sebelumnya hendak menjual motor hasil curian kepada calon pembeli yang ternyata adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian sepeda motor bernama M. Roni mengendari sepeda motor merah menghampiri calon pembeli di SPBU Kerasak, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Di belakang M. Roni disusul temannya yang mengendari sepeda motor putih. Calon pembeli yang merupakan anggota Polres Jepara itu berpura-pura mengecek sepeda motor merah untuk meyakinkan dia hendak membeli motor itu. Sesaat kemudian muncul mobil hitam yang dikendarai para polisi yang langsung menangkap tersangka. Penangkapan tersangka berawal saat tersangka menawarkan sepeda motor hasil curian di media sosial. Postingan tersangka diketahui korban, lalu melaporkannya kepada polisi. Polisi mendapat laporan berpura-pura sebagai pembeli dengan cara mengajak COD. Jadi memang ini pelaku ini dia mengambil kendaraan bermotor ini dari kendaraan orang yang sedang mancing. Sedang mancing, parkir agak jauh, kemudian lengah, dia ambil kendaraan bermotor tersebut. Kemudian dia pasarkan ke lewat online. Nah, di situ baru bisa kita tangkap di salah satu Alfamart Kecamatan Bangsri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Masih di Jawa Barat, seorang TNI Gadungan di Bekasi ditangkap oleh anggota Babinsa Koramil Jati Asi karena seringkali menggunakan seragam TNI dan meminta sumbangan kepada warga, pengurus masjid dan juga sekolah-sekolah di Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Video penangkapan TNI Gadungan ini pun sempat viral di media sosial lantaran membuat warga resah dengan ulah pelaku. Cari dia deh. Pas masih. Aduh. Dari video yang sempat viral di media sosial ini terlihat Serda Ayupi, anggota TNI yang bertugas di Koramil Jati Asi, menangkap TNI Gadungan di Jalan Duku 1, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Serda Ayupi bersama warga menangkap TNI Gadungan bernama Haryadi yang tengah mengenakan seragam dengan emblem Mabes TNI Angkatan Darat dan berpangkat Serma atau Sersan Mayor. TNI Gadungan itu diringkus lantaran membuat warga Jati Asi resah karena sering masuk ke dalam masjid, sekolah, dan pengurus RW untuk meminta sumbangan anak yatim. Ini sering saya cari. Berapa lama dia beroperasi di kelurahan sini, Pak? Kalau masalah lamanya kurang persis ya, yang jelas sekarang udah beberapa tahun ini masyarakat jadi resah juga dengan adanya semacam pungli gitu. Setiap RW disamperin, setiap ada masjid atau musola DKM disamperin. Apa yang diminta tuh, Pak? Yang masyarakat yang kebanyakan tuh kayak misalnya kayak di Al-Ma'ruf itu ada minta uang apa, ya ada maksudnya. Minta uangnya berapa besar tuh, Pak? Nggak diminta itu, dia nominal nggak diminta. Cuma kayak kemarin tuh tetangga kelihatan tuh.
dia minta uang kopi atau uang bensin. Itu warga lagi ngapain tuh Pak? Habis kriaan. Habis kriaan dimintain gitu. Iya. Pikir kakak biasa kan? Kan itu akrabnya dengan kita gitu kan. Akrab dia. Akrab. Kedua, ya langsung berusaha jadi sama maaf di kantor ada kegiatan santunan yatim gitu ya. Ya udah. Waktu pertama saya kasih kalau besok Pak Ego. Yang kedua, modusnya santunan anak yatim itu Pak. Iya. Waktu itu yang pertama. Tapi pakai seragam apa gimana tuh tampilannya? Seragam, istri juga tahu. Siapa Pak baju udah. Angkatan darat. Oh, Angkatan Darat. Iya, pakai resmi dah. Pakai resmi itu. Terus yang kedua kalinya dia datang jam pagi jam 7. Itu udah ada kontak sama mencari kasih ponakan. Ya, karena terkena ya? Iya, amat kena. Mang, hati-hati. Ada kalau yang datang itu pakai tentara, pakai dinas. Itu penipu itu nih. Yang kedua kalinya saya masuk, dia ada di sini nih. Saya ambil HP. Pas saya pegang HP begini, dia Ustaz, maaf. Saya panggil komandan. Lalu berangkat. Ya. Curiga. Guna kepentingan penyelidikan, TNI Gadungan itu diserahkan ke Polsek Jati Asih. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini tuh kan tuh, ini bukan orang. Menjelang datangnya Lebaran, peredaran uang palsu mulai marak di Kabupaten Banyumas. Seorang pelaku pengedar uang palsu beraksi dengan modus berbelanja barang di pasar dan membayar menggunakan uang palsu. Praktek jahat ini juga akhirnya terbongkar saat pelaku membeli barang dengan uang palsu, namun dipergoki oleh salah satu pedagang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan jutaan rupiah uang palsu. Buktinya tadi dibuang ada positif mau dibuang anak Pelaku peredaran uang palsu ini tidak berkutik saat warga dan polisi menangkapnya di Kompleks Pasar Pagi, Gor Satria, Purwokerto, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap setelah kepergok seorang pedagang membeli barang dan membayarnya dengan uang palsu pecahan Rp100.000. Pelaku bernama Siburian ini hanya bisa pasrah saat ditangkap dan digiring polisi. Sejumlah pedagang yang geram dengan ulah pelaku sempat berupaya menghakiminya. Polisi yang melakukan pengembangan menggeledah rumah pelaku. Dari rumah pelaku, polisi menemukan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang mencapai Rp4 juta. Di mana pelaku ini pada saat membelanjakan uang palsu tersebut dalam bentuk membeli petasan, kemudian celana, dan bahkan makanan. Kemudian dari pedagang ya, penjual tersebut pada saat memegang uang daripada pelaku tersebut kemudian merasa aneh dan tidak seperti uang biasanya. Polisi kini masih memeriksa tersangka sebab diduga masih banyak uang palsu milik tersangka yang masih disimpan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 36 Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir peredaran uang palsu menjelang Lebaran. Polres Kudus, Jawa Tengah melaksanakan patroli uang palsu di lokasi penukaran uang baru. Seperti di daerah lain jelang Lebaran, jasa penukaran uang baru juga mulai marak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jasa penukaran uang baru bisa dijumpai di sepanjang jalan Sunan Kudus hingga alun-alun Kudus. Penukaran uang baru rentan dijadikan para pelaku kejahatan untuk mengedarkan uang palsu dengan cara menyisipkan uang palsu di antara lembaran uang asli. Untuk mencegah hal itu, personel Polres Kudus menggelar patroli uang palsu. Para penyedia jasa penukaran uang baru didatangi, diberi himbauan dan diperiksa uangnya. Kalau jual yang jujur nggak boleh diselip uangnya, harus sesuai nominal, misal 100.000 harus 100.000, nggak boleh diselip, terus dicek lagi sama Pak polisinya. Ini kan uang emisi terbaru semua ini, dari 1.000 sampai 20.000. Selain jumlah, apalagi Mas, palsu atau bagaimana Mas? Iya, dicek tadi di Terawang sama Pak polisinya, di Terawang cek uangnya terbaru asli. Setelah kita cek ya, kemudian kita teliti, kita terawang ya, kita juga ditemukan untuk uang-uang yang mencurigakan adalah uang palsu. Dan dari kegiatan mereka ini adalah komunitas ya, komunitas dari berkelompok, jadi memang harganya sama, rata-rata mengambil dari satu paket misalnya 20.000 atau 10.000 mengambil untung 10.000.
Jadi mereka bekerja sama teman-temannya semua, satu komunitas dari Semarang. Kita tanya, dan kita cek, kita teliti, tidak ada hal yang tidak kita inginkan, yaitu uang palsu. Penukaran uang baru di tepi jalan menjadi alternatif bagi warga yang enggan antri di bank. Namun setiap transaksi dikenai uang jasa sebesar Rp10.000. Polisi menghimbau masyarakat segera melapor jika menjumpai uang palsu. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Dan demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Skolastika Silvia, salam SCTV.